Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, ayat mutasyabihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui pengertian ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Allah yang mengetahui dengan kehendaknya dengan ayat mutasyabihat tersebut. Tanzilul kitab, adapun turunnya kitab, iku minallahi dari Allah. Al-Aziz, zat yang maha luhur, maha mulia, Al-Hakim, lagi maha menghukumi. Turunnya Al-Quran ini adalah dari Allah, zat yang maha menang, maha luhur, la ghalibalahu, tidak ada yang mengalahkan. Allah zat yang maha menghukumi. Ma khalaqna, tidak menciptakan kami Allah as-samawati, pada beberapa langit, wal arda, dan pada bumi, wama, dan apa-apa, bainahuma, antara keduanya, illa, kecuali bil haqqi, dengan hak, wa ajalin, dan tempo musamman, yang diketahui sampai hari kiamat. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, amma, dari apa-apa, unziru, yang ditakut-takuti mereka, diberi kabar takut, diberi peringatan mereka, iku mu'ridun, orang-orang yang berpaling, tidak memperhatikan, bahkan menolak. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan isinya, apa-apa antara langit dan bumi, isinya langit bumi, kecuali semua itu Allah ciptakan dengan hak. Ada guna dan tujuannya. Dan Allah menciptakan itu ditentukan sampai waktu yang tertentu, yaitu sampai hari kiamat. Nanti kalau kiamat, langit, bumi, dan apa-apa di dalamnya, semua itu akan hancur, selesai. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir dengan ancaman siksaan yang disampaikan kepada mereka, peringatan yang disampaikan kepada mereka, adanya siksa untuk mereka, mereka malah berpaling. Mereka tidak ada perhatian, tidak ada persiapan, malah sombong, menolak, tidak mau meyakini atau mempercayai adanya siksa, adanya kiamat. Kul, katakanlah Muhammad, ara'aitum, adakah mengetahui kamu sekalian, ma, pada apa-apa, tada'una, yang menyembah kamu sekalian, min dunillah, dari selain Allah. Aruni, memperlihatkanlah kamu sekalian padaku. Madza, apakah khalaku, yang menciptakan mereka. Mereka ma tada'una min dunillah. Minal ardi, dari bumi. Amlahum, ataukah bagi mereka syirkun, persamaan, fis samawati, di dalam beberapa langit. Persamaan maksudnya menjadi syirkah, menciptakan langit. Katakanlah Nabi Muhammad, adakah kamu sekalian mengetahui, kabarkanlah kepada kami coba, tentang berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu. Tunjukkan kepadaku apakah hasil ciptaan berhala-berhala kalian itu. Apa yang mereka ciptakan di bumi? Ataukah mereka berhala itu punya andil syirkah menciptakan langit? Jawabnya ya tidak ada. Tidak ada ciptaannya yang ada di bumi maupun andil sebagai syirkah menciptakan langit. Ituni, mendatangkanlah kamu sekalian padaku, bi kitabin, dengan kitab, min qabli hadza, dari sebelum ini Al-Quran.
au asarotin atau beberapa bekas min ilmin dari ilmu. In kuntum seandainya ada kamu sekalian iku shodikin orang-orang yang sungguh. Datangkan kitab dari sebelum Al-Quran ini, atau datangkan ilmu yang ada bekasnya, yang ada buktinya, kalau memang kalian orang yang benar. Kalau kalian benar, coba datangkan bukti-bukti dalam kitab yang menerangkan berhala-berhala kalian itu menciptakan apa di bumi, atau punya andil apa dalam menciptakan langit. Kalau ada, coba datangkan padaku. Atau mungkin ada ilmu peninggalan mereka, orang-orang awal, yang menjelaskan hal itu. Jika kalian benar dengan ucapan kalian, dengan pengakuan kalian, ada hasil ciptaannya berhala-berhala atau ada andilnya berhala dalam menciptakan langit. Semua itu tidak ada. Tidak bisa menciptakan apapun di bumi, apalagi ikut menciptakan langit. Sama sekali tidak ada. Waman dan siapakah adallu yang lebih sesat miman dibandingkan orang yada'u yang menyembah dia min dunillah dari selain Allah. Man dan siapakah la yastajibu yang tidak mengabulkan diaman, yang tidak mengabulkan man yada'u min dunillah lahu pada man, orang yang menyembahnya, ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Wahum sedangkan mereka yang disembah, para berhala-berhala atau sesembahan selain Allah, an du'aihim dari penyembahan mereka iku ghafilun orang-orang yang lupa. Berhalanya lupa kalau pernah disembah oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyembah sesembahan selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan sedikit pun kepada orang yang menyembahnya, tidak bisa memberikan kebaikan-kebaikan atau menghindarkan dari mara bahaya sebagaimana permintaan orang-orang yang menyembahnya. Berhala itu tidak bisa mengabulkan. Sampai besok hari kiamat tidak akan bisa mengabulkan. Dan besok berhala-berhalanya itu juga lupa. Apa-apa yang disembah selain Allah itu lupa kalau pernah disembah oleh pengikutnya atau orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Wa idza khusyira, dan apabila dikumpulkan siapa an-nasu manusia, kanu ada mereka, lahum bagi mereka, a'daan beberapa musuh, wa kanu dan ada mereka, bi ibadatihim dengan penyembahan mereka, iku kafirin orang-orang yang kufur. Kanu ada mereka berhala, lahum kepada mereka orang-orang kafir. Ada mereka berhala lahum kepada orang-orang musyrik. Itu malah a'daan menjadi beberapa musuh. Pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan, berhala-berhala itu malah menjadi musuhnya orang-orang musyrik yang menyembahnya. Dan berhala-berhala itu mengkufuri, tidak mengakui apa yang telah disembah oleh orang-orang musyrik. Penyembahan orang musyrik itu tidak diakui, dikufuri oleh berhalanya.
Dia tidak mengaku kalau pernah disembah oleh orang-orang musyrik. Mereka berhala menjadi musuh, mereka berhala malah tidak mengakui peribadatan atau penyembahannya orang musyrik kepada mereka berhala. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka apa ayatuna, beberapa ayat kami, bayyinatin, yang jelas, qala, maka berkata siapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, lil haqqi, pada kebenaran, lamma ja'ahum, ketika datang apa hak pada mereka. Ucapannya hadza sihrum mubin. Hadza, ini hak, ini kebenaran, ini Al-Quran, iku sihrun, sihir, mubinun, yang jelas. Ketika ayat-ayat kami yang jelas dibacakan kepada mereka orang kafir malah berkata, mengatakan tentang hak kebenaran itu yang datang pada mereka, dikatakan itu hanyalah sihir yang jelas, membelokkan pandangan, itu hanya sihir itu. Orang asalnya mau menyembah berhala, setelah mendengar Al-Quran malah jadi tidak mau menyembah berhala, tersihir oleh Al-Quran. Al-Quran itu sihir yang nyata, itu sihir yang jelas. Ucapan Al-Quran mengatakan ayat-ayat ketika dibacakan kepada mereka begitu. Al-Quran atau ayat itu dianggap hanyalah sihir. Am yakuluna, ataukah berkata mereka orang-orang kafir, iftarohu, mengada-ada siapa Muhammad hu, pada Al-Quran. Kul, katakanlah Muhammad, iniftaroituhu, seandainya mengada-ada aku pada Quran, membuat mengada-ada, fala tamlikuna, maka tidak memiliki kamu sekalian, li, bagiku, li, untukku, minallahi, dari Allah, syai'an, pada sesuatu. Huwa, di Allah iku a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa-apa, tufiduna, yang mencela kamu sekalian, fihi, di dalam Al-Quran. Tufiduna, mencela atau mengasorkan. Kafa, cukup, bihi, dengan Allah, apanya, syahidan, saksinya, penyaksiannya, baini, antaraku, wa bainakum, dan antara kamu sekalian. Wahwa, dan dia Allah, iqal ghafuru, zat yang maha pengampun, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Apakah mereka orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad itu hanyalah mengada-ada dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya hanya buatannya Muhammad sendiri, diakukan itu katanya dari Allah. Muhammad yang mengada-ada Al-Quran. Jawablah Nabi Muhammad, seandainya saya mengada-ada pada Quran, kalau Allah menimpakan siksa padaku, kalian tidak bisa menolongku. Kalian tidak bisa memiliki untukku dari ancaman siksa Allah. Saya tidak berani mengada-ada kepada Allah, ancamannya siksa itu. Nah, kalau Allah menjatuhkan siksa padaku, kalian tidak bisa memiliki sedikit pun, tidak bisa menolong sedikit pun. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Allah lebih mengetahui dengan apa celaan-celaan yang mereka orang-orang kafir merendahkan kepada kamu Muhammad. Allah lebih tahu bagaimana mereka mencela ataupun merendahkan pada dirimu. Dan Allah cukup sebagai saksi
Allah yang akan menyaksikan antaraku dan antara kalian bahwa aku tidak mengada-ada pada Al-Quran. Saksinya adalah cukup Allah yang akan menyaksikan antaraku dan antaramu. Kalaupun kalian tidak mau mengakui, bahkan menganggap aku Nabi hanya mengada-ada Al-Quran, itu saksinya adalah Allah. Saksi yang paling kuat yang akan menyaksikan di antaraku dan antara kalian. Allah sifatnya maha pengampun. Orang yang mau bertobat Allah mengampuni. Dan Allah maha penyayang, menyayangi kepada orang-orang iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Qul, katakanlah Muhammad, ma kuntu, tidak ada aku iku bid'an, tambahan, model baru atau tambahan, minar rusuli, dari beberapa utusan. Wa ma adri, dan tidak mengetahui aku Nabi, ma pada apa-apa, yuf'alu yang dikerjakan, bi denganku, wala dan tidak bikum dengan kalian. Apa yang akan terjadi, apa yang akan Allah timpakan kepadaku ataupun yang Allah timpakan pada kalian, itu saya tidak mengetahui. In attabi'u, tidak mengikuti aku, illa kecuali ma pada apa-apa, yuha yang diwahyukan apa ma, ilayya padaku. Wa ma ana, dan tidak ada aku, illa nadhirun, kecuali orang yang memberi peringatan, mubinun, yang jelas. Katakan Nabi Muhammad bahwa aku ini bukan tambahan, model baru dari utusan sebelumnya, itu tidak. Saya juga bukan pertamanya utusan. Saya ini adalah utusan, sebelum saya sudah banyak beberapa utusan. Saya bukan model baru atau tambahan utusan yang mengaku pertama kali, itu tidak. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku maupun pada kalian. Apa yang akan dikerjakan menimpa padaku ataupun pada kalian. Nah, hubungannya dengan surat Fatah ayat 2, bahwa Allah telah mengampuni pada Nabi Muhammad apa-apa yang sebelumnya maupun sesudahnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Nabi Muhammad mengetahui bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa yang telah lewat maupun dosa yang akhir. Allah menyempurnakan nikmatnya. Allah menunjukkan pada jalan yang lurus. Dan Allah pasti menolong Nabi Muhammad dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang mulia. Jadi Nabi menyadari bahwa apa yang Allah akan berikan termasuk pertolongan maupun pengampunan itu Nabi sudah diberitahu, sudah ada kabar gembira. In attabi'u, tidak mengikuti aku, ilama yuha ilayya. Saya hanya sekedar mengikuti wahyu yang telah diwahyukan kepadaku. Mengikuti Al-Quran yang telah diwahyukan kepadaku. Tidak mengada-ada sendiri, tapi mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepadaku. Wa ma'ana illa nadhirun mubin. Saya tidak ada lain kecuali orang yang sekedar memberi peringatan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada lain kecuali tugasku memberi peringatan dengan jelas. Qul, katakanlah Muhammad, aro'aitum, adakah mengetahui kamu sekalian, ingkana, seandainya ada apa Al-Quran,
iku min indillah, dari sisi Allah. Wa kafartum, dan mengkufuri kamu sekalian, bihi, dengan Al-Quran. Wa syahida, dan menyaksikan sapa syahidun, seorang saksi, min baini, dari min Bani Israel, dari orang-orang Bani Israel. Syahidun min Bani Israel, kalau zaman dahulu ada Abdullah bin Salam. Ala mislihi, atas semisalnya. Atas semisalnya Al-Quran. Fa'amana, maka beriman dia syahid. Wastakbartum, dan sombong kamu sekalian. Kalian menolak dari keimanan, kalian tidak mau mempercayainya. Innallah, sesungguhnya Allah iku la yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, al-qaumaz zalimin, pada kaum-kaum yang menganiaya. Jadi katakan Nabi Muhammad, apa kalian mengetahui? Kalau tahu, coba kabarkan padaku. Beritahukan padaku kalau kalian mengetahui. Seandainya Al-Quran ini benar-benar dari sisi Allah, terus kamu sekalian malah mengkufurinya, bukankah kalian itu orang yang sesat? Alastum dolin. Kalau kalian mengetahui bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah, kok kalian malah mengkufuri itu, bukankah kalian orang-orang yang sesat? Kemudian ada seorang dari orang Bani Israel yang mau menyaksikan bahwa aku benar-benar sebagai utusan membawa Al-Quran dari Allah. Atas semisalnya dia mau iman, sementara kalian malah mengkufuri. Artinya saksi dari orang Bani Israel menyaksikan semisalnya itu, Abdullah bin Salam menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Nabi akhir zaman yang membawa Al-Quran. Sebagaimana kalau sebelumnya dulu Nabi Isa yang turun pada orang Bani Israel, turun pada orang Nasrani dengan membawa kitab Injil. Nah itu dia menyaksikan, dia mau beriman, sementara kalian malah menolak, kalian sombong, kalian menolak. Allah tidak akan menunjukkan pada kaum yang aniaya. Kaum yang aniaya tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Waqala, dan berkata sapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang iman, laukana, seandainya ada apa Al-Quran iku khairan, baik, ma sabakuna, maka tidak mendahului mereka, tidak mendahului mereka orang iman, na pada kami orang kafir, ilaihi, pada Al-Quran. Orang kafir berkata kepada orang iman, seandainya Al-Quran itu baik, maka mereka orang iman tidak akan mendahului kami. Kami yang akan lebih dahulu mempercayai pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak baik, ya silahkan didahului. Kalau memang Al-Quran itu baik, pasti tidak akan kami tertinggal. Kami bahkan akan mendahului orang-orang iman untuk lebih dahulu iman kepada Al-Quran. Jadi mereka orang kafir menganggap Al-Quran itu tidak baik, sehingga mereka tidak merasa tertinggal, tidak mau mengimani kepada Al-Quran.
Wa'id dan ketika itu lam yahtadu tidak mengambil petunjuk mereka bihi dengan Al-Quran. Fasayakuluna maka akan berkata mereka, hadza adapun ini Al-Quran iku ifkun, kedustaan, qadimun yang lama, yang kuno. Jadi orang kafir tidak mau mengambil petunjuk kepada kebenaran Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani, menganggap Al-Quran itu tidak baik, sehingga mereka tidak mau mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran ini hanyalah kedustaan orang dulu, kedustaan dari zaman dahulu ini, kedustaan yang lama, kedustaan yang kuno ini. Wa min qablihi dan dari sebelumnya Al-Quran Kitabu Musa ada kitabnya Nabi Musa. Imaman menjadi imam, menjadi petunjuk, menjadi teladan, warahmatan dan menjadi rahmat. Padahal sebelum Al-Quran itu sudah ada kitabnya Nabi Musa. Kitab Nabi Musa itu kitab yang menjadi teladan, menjadi imam, menjadi rahmat bagi orang iman. Kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa itu menjadi petunjuk, menjadi teladan dan menjadi rahmat bagi orang iman. Wahada dan ini Al-Quran iku kitabun kitab musaddiqun yang membenarkan. Membenarkan artinya melanjutkan kebenarannya. Kitab sebelumnya. Lisanan dengan bahasa Arabian, bahasa Arab. Liundhiro agar memberi peringatan apa Al-Quran alladzina dzalamu pada orang-orang yang aniaya. Wa busyra dan menjadi kabar gembira lil muhsinin untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, untuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran ini adalah kitab yang menyambung kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini berbahasa Arab. Dan dengan Al-Quran ini agar memberi peringatan untuk orang-orang yang aniaya. Memberi kabar ancaman, kabar siksa bagi orang-orang yang syirik, orang yang musyrik, orang-orang yang aniaya. Dan Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Akan mendapatkan pahala, mendapatkan pengampunan, mendapatkan surga. Orang-orang yang mau berbuat muhsin, berbuat baik. Innalladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata mereka. Orang-orang iman. Ucapannya Rabbuna Tuhan kami iku Allahu Allah. Tsumastaqamu kemudian istiqomah mereka. Kemudian tetap mereka. Fala khaufun maka tidak ada khawatir alaihim atas mereka. Walahum dan tidak ada mereka iku yahzanun susah mereka. Karena apa? Ulaika demikian mereka itu orang iman yang mengatakan Rabbunallah iku ashabul jannah. Orang yang memiliki surga. Menjadi penduduk surga. Khalidina orang-orang yang kekal fiha di dalam surga. Jazaan dengan pembalasan bimakanu. Sebab apa-apa yang ada mereka iku ya'malun mengamalkan mereka.
Orang iman yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah menetapi keimanan dan beramal solih. Berbagai ketertiban ibadah dikerjakan, mereka istiqomah. Mereka tidak terpengaruh dengan kesyirikan, kemusyrikan. Orang yang demikian itu, dia akan menjadi penghuni surga. Di dalam surga tidak ada khawatir dan tidak ada susah. Senang terus, nikmat terus. Berbagai keinginan tercukupi. Apa yang menjadi kepinginan di surga sana diberikan untuknya. Walahum ma yashtahun. Apa yang mereka inginkan menjadi miliknya. Dan mereka mendapatkan surga itu sebab amal yang telah mereka kerjakan. Pembalasan pahala atas amal-amal yang telah mereka amalkan selama di dunianya. Amal yang dibungkus dalam rahmatnya Allah yang bisa menyelamatkan mereka sehingga mereka bertempat di surga, kekal di dalamnya. Wa wasaina, dan telah wasiat kami, artinya telah memerintahkan kami Allah, al-insana pada manusia, biwalidayhi dengan kedua orang tuanya insan, kami perintahkan ihsanan berbuat bagus. Ahsinu ihsanan. Ahsinu biwalidayhi ihsanan. Supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu merupakan wasiat perintah dari Allah. Manusia supaya berbuat baik, taat, menghormat, mencintai, menyayangi kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Hamalathu, telah mengandung pada insan sapa umuhu, ibunya, kurhan, keadaan terpaksa, keadaan berat, keadaan terpaksa. Wa wada'athu, dan melahirkan pada insan kurhan, dengan berat, dengan terpaksa. Wa hamluhu, dan mengandungnya pada insan. Wa fisaluhu, dan menyusuinya insan ikut thalathuna syahron, 30 bulan. Manusia itu dikandung oleh ibunya. Selama beberapa bulan, ibunya keadaan terpaksa, keadaan berat. Bagaimana kita bisa melihat ibu yang sedang hamil? Apalagi kalau hamilnya sudah tua, kelihatan berat. Berjalan berat, kelihatan duduk juga payah. Tidur terontang, agak lama juga payah. Pindah miring, kelihatan payah. Itu orang tua atau ibu mengandung pada putranya. Kemudian juga melahirkannya juga dalam keadaan yang berat, bahkan istilahnya bertaruhkan nyawa. Kalau sampai gagal melahirkan dengan normal, kadang kalau zaman dulu belum ada operasi sesar, betul-betul membahayakan keselamatan ibunya. Tidak jarang orang yang melahirkan, bayinya bisa lahir, ibunya yang meninggal. Atau kadang malah dua-duanya. Karena beratnya persalinan atau melahirkan itu. Kemudian proses hamil sampai melahirkan dan menyusui itu 30 bulan. 30 bulan. Kalau dalam riwayatnya dari Ibnu Abbas menerangkan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran, itu dalam riwayat Ibnu Abi Hatim
An Ibnu Abbasin qala idza wada'atil mar'atu litis ati ashurin kafahu minar rodok ahadun wa isruna syahron wa idza wada'athu li sab'ati ashurin kafahu minar rodo'ah salasuna wa isruna syahron wa idza wada'athu li sittati ashurin fahaulaini kamilaini li'anna Allah ta'ala yaqul wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi hitungan apabila ibunya mengandung selama 9 bulan, 9 bulan mengandungnya. Kemudian melahirkan, lah itu menyusuinya adalah 21 bulan. 21 bulan. 9 ditambah 21 sama dengan 30. Kemudian kalau mengandungnya sampai melahirkan itu adalah 7 bulan, keadaan mengandung sampai melahirkan hanya 7 bulan, maka mencukupi pada menyusui selama 23 bulan. Salah satu wa isruna syahron. Kalau lebih prematur lagi, hamil dan melahirkan hanya 6 bulan, maka dia harus menyempurnakan lisitati asyurin fahaulaini kamilaini. Maka 2 tahun penuh, artinya 24 bulan. Jadi harus menyusui 2 tahun penuh atau 24 bulan. 24 tambah 6, semua itu sempurna 30 bulan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Jadi penjelasan menurut riwayat ini begitu. Umumnya kalau prematur sampai 6 bulan atau 7 bulan itu biasanya memang perawatan khusus. Nah, itu kadang harus dimasukkan pada tempat yang terjaga temperaturnya, seperti ruangan ICU khusus untuk bayi tersebut agar betul-betul aman atau sehat. Nah itu orang tuanya menyusuinya, menyesuaikan. Jadi kalau melahirkan atau hamil dan melahirkannya itu 9 bulan, berarti menyusuinya 21 bulan. Kalau melahirkannya, hamil sampai melahirkan itu 8 bulan, berarti menyusuinya selama 22 bulan. Kalau hamil sampai melahirkan itu 7 bulan, maka menyusuinya 23 bulan. Kalau baru 6 bulan sudah melahirkan, lah itu berarti 24 bulan atau 2 tahun penuh dia harus menyusuinya. Hatta idza balago, sehingga apabila telah sampai sapa insan asuddahu, pada dewasanya insan, wa balago, dan sampai siapa insan arba'ina sanatan 40 tahun, qala, maka berkata dia, berdoa dia insan, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, menggerakkanlah engkau padaku, menggerakkan hatiku, an askuro, bahwa mensyukuri aku, nikmataka, pada nikmatmu,
allati yang an'amta telah memberi nikmat engkau alayya atasku. Wa ala walidayya dan atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala dan bahwa beramal aku sholihan yang baik. Tardohu yang ridho engkau pada amal. Wa aslih dan memperbaikilah engkau Allah li untukku fi dzurriyyati di dalam anak turunku. Ini sungguhnya aku ikut taubat aku, bertaubat aku ilaika padamu Allah. Wa ini dan sungguhnya aku ikut minal muslimin dari golongan orang-orang yang Islam. Jadi ketika manusia telah sampai pada umur 40 tahun dan dia mau berdoa, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seperti sahabat Abu Bakar ketika beliau umur 40 tahun. Beliau berdoa agar hatinya, dirinya digerakkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmatnya Allah. Nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya juga kepada kedua orang tuanya. Dan digerakkan untuk bisa senantiasa beramal yang solih yang diridhoi oleh Allah. Dan supaya anak turunnya diperbaiki. Anak turunnya dijadikan anak yang solih-solihat. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu Allah, aku tergolong orang yang Islam. Nah, setelah berdoa itu, alhamdulillah Allah paring kedua orang tua Abu Bakar akhirnya masuk Islam. Nah itu, kedua orang tuanya akhirnya masuk Islam. Nah itu, jadi waktu Abu Bakar umur 40 tahun, beliau berdoa ini, akhirnya kedua orang tuanya insaf menjadi orang Islam. Orang tuanya, bapaknya bernama Abu Kuhafah atau Utsman bin Amr. Julukannya Abu Kuhafah. Allah paring kedua orang tuanya Abu Bakar akhirnya bisa Islam. Bapaknya datang dalam keadaan rambut sudah memutih. Semua sudah putih. Masuk Islam. Nah, akhirnya oleh Nabi dianjurkan untuk menggundul rambutnya, menghilangkan rambut kufurnya, digundul dulu. Itu termasuk apa yang Allah berikan untuk Abu Bakar, bisa berdoa dan kedua orang tuanya akhirnya masuk Islam. Ulaika demikian mereka alladzina orang-orang nataqabbalu yang menerima kami Allah. Anhum dari mereka ahsanama pada lebih bagusnya apa-apa. Amilu yang beramal mereka. Wa natajawazu dan mengampuni kami an sayyiatihim dari dosa-dosa mereka. Dari kejelekan mereka, dari dosa-dosa mereka. Fi ashabil jannah di dalam penduduk surga. Akhirnya berhasil masuk surga. Wa'das sidqi dengan janji yang sungguh. Alladzi yang kanu ada mereka iku yu'adun di janji mereka. Mereka orang-orang yang Allah menerima amal-amal baiknya mereka. Semua amal baiknya Allah menerima. Jadi ahsana itu bukan bermakna tafdil,
Bukan hanya yang paling bagusnya amal, tapi semua amal baiknya Allah menerima. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya mereka menjadi penduduk surga. Mereka mendapatkan janji yang mereka dijanjikan. Mendapatkan janji yang mereka dijanjikan. Janji surga betul-betul Allah berikan untuk mereka. Ayat 15 tadi hubungannya dengan surat Al-Furqan ayat 74. Kalau di surat Al-Furqan doa agar anak istrinya keadaan baik itu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Jadi doa orang tua agar keturunannya menjadi keturunan yang baik. Kemudian kalau masih punya orang tua, orang tuanya ya bisa sama-sama menetapi agama Islam. Lah itu berdoa seperti ini. Juga seperti yang di surat Furqan itu. Mereka akhirnya akan mendapatkan janji yang telah dijanjikan untuk mereka. Waladhi dan orang qala yang berkata dia liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Orang ini adalah anaknya Abu Bakar ketika belum iman, ketika belum Islam. Mengatakan ufin, jelek atau hus, ucapan bentakan jelek, lakuma bagi kamu berdua, Abu Bakar dan istrinya. Ataidan ini adakah menjanji engkau berdua padaku, an ukhraja bahwa dikeluarkan aku, dikeluarkan dibangkitkan lagi dari kubur, wa qad khalat dan sungguh telah lewat opal kurunu beberapa golongan min qabli dari sebelumku. Jadi ketika itu anaknya berkata kepada kedua orang tuanya, Abdurrahman bin Abi Bakar ketika belum insaf, belum Islam, dia mengatakan kepada Abu Bakar dan istrinya, kepada kedua orang tuanya, jelek bagi kalian berdua ini. Aku masa dijanji akan dikeluarkan, dibangkitkan lagi dari kubur. Golongan-golongan sebelumku itu banyak yang sudah meninggal, tidak ada yang dibangkitkan. Lah mendapatkan ucapan putranya yang sedemikian menyakitkan, itu akhirnya Abu Bakar dan istrinya berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Wahuma dan keduanya, kedua orang tua ya Abu Bakar dengan istrinya, iku yastaghitsani, minta tolong keduanya. Allah kepada Allah. Sambil berkata kepada anaknya, wailaka rusak engkau, kasihan engkau. Amin, imanlah engkau anak. Amin, imanlah engkau anak, engkau ladzi. Inna wa'dallah, sungguhnya janji Allah iku hakun, hak, benar. Fayaqulu, maka menjawab siapa anak, menjawab sapa ladzi, ma hadza, tidak ada ini janji, illa kecuali asatirul awwalin, tulisan dustanya orang-orang yang awal, orang-orang dahulu. Janji ini
tidak ada lain kecuali hanya kedustaan, tulisan dustanya orang-orang terdahulu. Karena memang anaknya belum iman, anaknya belum insaf, ya berkata menyakitkan kepada orang tuanya itu. Lah itu. Akhirnya keduanya minta tolong kepada Allah untuk anaknya diberi petunjuk, diberi hidayah, sambil anaknya dinasehati. Wailaka amin. Imanlah kamu, kasihan kamu kalau tidak iman. Rusak kamu kalau tidak iman. Ayo imanlah kamu. Janjinya Allah itu hak kok. Meskipun anaknya waktu itu ketika belum iman menjawab, hadza ma hadza ila asatirul awwalin. Ini tidak ada lain kecuali hanya dustanya orang dahulu. Tapi alhamdulillah akhirnya putra Abu Bakar bernama Abdurrahman itu menjadi orang iman, menjadi orang Islam. Nah itu ketika haji wada bareng dengan Nabi, kemudian disuruh mengantarkan Aisyah umroh ke Tanim. Nah itu Abdurrahman bin Abu Bakar. Ulaika demikian mereka alladzina orang-orang hakka yang hak wajib alaihim atas mereka. Apa al-qaulu ucapan fi umamin di dalam beberapa umat qad khalat yang sungguh telah lewat. Apa umat min qablihim dari sebelum mereka. Minal jinni dari jin wal insi dan manusia. Ucapan yang telah lewat itu innahum kanu khosirin. Innahum sunya mereka kanu ada mereka iku khosirin, orang-orang yang merugi. Orang yang mengatakan janji Allah dianggap hanya sebagai tulisan dustanya orang awal adalah orang-orang yang wajib mendapatkan firman-Nya Allah. Mereka pasti akan menjadi orang-orang yang rugi. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga begitu. Terdiri dari manusia ataupun jin ataupun manusia, umat terdahulu yang mendustakan adanya janji Allah, itu adalah mereka pasti menjadi orang yang merugi. Innahum kanu khosirin. Menjadi orang yang merugi, menjadi ahli neraka. Lah, untungnya seperti putranya Abu Bakar tadi, dia terus bisa iman, dia bisa insaf masuk Islam. Walikullin dan bagi tiap-tiap umat atau tiap-tiap yang beramal, darajatun ada beberapa derajat mimma dari apa-apa amilu yang beramal mereka. Waliwafiyahum dan agar menetapi siapa Allah pada mereka, a'malahum pada amal mereka. Lamnya lam li taklil, lam taklil. Agar Allah menetapi amalan mereka, memberi pahala pada mereka. Wahum dan mereka itu la yudhlamun, tidak dianiaya mereka, tidak dikurangi pahalanya. Jadi setiap orang, setiap umat yang beramal, dia akan mendapatkan derajat, berbagai derajat yang berbeda sesuai dengan amalan mereka. Kadar kira amalan mereka. Semakin besar, semakin banyak amalannya, semakin tinggi derajat surganya. Jadi setiap umat atau setiap orang yang beramal itu nanti akan mendapatkan derajat surga sesuai dengan amalannya. Semakin tinggi, semakin banyak, semakin besar amalannya, ya semakin tinggi derajatnya di surga.
Allah akan menetapi pahala atas amal mereka dalam keadaan mereka tidak dianiaya, tidak dikurangi pahalanya, tidak ditambah kesalahannya, tidak ditambah dosanya, bahkan dosanya banyak diampuni, bahkan amalannya banyak dilipat gandakan pahalanya. Jadi mereka tidak dianiaya. Yauma yu'radu, pada harinya didatangkan sapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, didatangkan alan nari, atas neraka. Dihadirkan, didatangkan ke dalam neraka. Adhabtum, sambil diucapkan, diomongi, adhabtum, telah menghabiskan kamu sekalian, telah menghilangkan kamu sekalian, thayyibatikum, pada beberapa kebaikan kalian, fi hayatikum, di dalam kehidupan kalian, ad-dunya, di dunia. Wastamta'tum, dan telah bersenang-senang kamu sekalian, biha, di hayatid dunya, kehidupan dunia. Fal yauma, maka pada hari ini, tujzauna, dibalas kamu sekalian, dibalas kamu sekalian, adzabal hun, pada siksaan yang menghinakan, siksaan yang mengasorkan, menghinakan. Bima kuntum, sebab apa-apa yang ada kamu sekalian, ikutas takbirun, sombong kamu sekalian, fil ardi, di bumi, bi ghairil haqqi, dengan tanpa hak, dengan tidak benar. Wa bima kuntum, dan sebab apa-apa yang ada kamu sekalian, iku tafsukun, fasek kamu sekalian, keluar dari ketaatan, tidak taat kamu sekalian. Fasek itu yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan, tidak mau taat. Pada harinya orang-orang kafir didatangkan ke neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka, sambil diomongi, kamu dulu di kehidupan dunia telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian, menghabiskan rizki yang banyak, menghabiskan kesehatanmu, menghabiskan kesempatanmu, menghabiskan panjang umurmu atau umurmu di dunia, kamu habiskan untuk bersenang-senang di dunia. Karena memang kalau dalam riwayatnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang iman. Banyak aturan yang membelenggu atau yang memagari orang iman, agar orang iman tidak melanggar hukum-hukumnya Allah, agar orang iman tidak jatuh dalam kerusakan, dijaga dengan berbagai pembatasan. Wa jannatul kafir, dan dunia itu memang surganya orang kafir. Mereka senang-senang memuaskan dirinya dengan kenikmatan kehidupan dunia, tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa, mereka semaunya mengerjakan atau mencari kesenangan apa saja. Nah, dulu kalian sudah menghabiskan kebaikan kalian di dunia. Sekarang kalian pada hari ini dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Sebab kalian dulu sombong di bumi, menolak untuk iman, tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para utusan. Kalian menolak, kalian sombong di bumi dengan tanpa hak. Dan dulu kalian orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mau taat, disuruh untuk ibadah tidak mau, dipanggil adzan tidak mau datang, dipanggil untuk melaksanakan ibadah, diamar ma'rufi tidak mau, dicegah dari berbagai kemaksiatan, kemusyrikan, kalian menolak sebab kalian tidak taat. Nah, rasakan sekarang siksaan yang menghinakan.
Wadkur dan menyebutkanlah engkau Muhammad akhaatin pada saudaranya kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Ketika itu andaro memberi peringatan siapa Nabi Hud kaumahu pada kaumnya. Bil Ahqaf, di beberapa gunung. Tempatnya kaum Ad itu di Ahqaf. Al-Ahqaf Jabalun Fisyam. Ada beberapa pegunungan di tanah Syam. Wa qad khalat, dan sungguh telah lewat apa nudhuru beberapa peringatan. Mim baini yadaihi, di antara depannya kaum di antara depannya Akhoat, depannya Nabi Hud. Wa min khalfihi, dan dari belakangnya Nabi Hud. Akhoatin ya Nabi Hud. Sebutkan tentang ceritanya Nabi Hud yang diutus. Dia merupakan saudaranya asli penduduk Ad, kaum Ad. Nabi Hud memberi peringatan pada kaumnya di tanah Ahqaf itu. Sebelumnya telah lewat beberapa pemberi peringatan, beberapa nabi, beberapa utusan sebelumnya Nabi Hud maupun utusan-utusan setelahnya Nabi Hud. Ajakannya sama, Allah ta'budu, bahwa jangan menyembah kamu sekalian illallah, kecuali pada Allah. Ini sungguhnya aku iku akhafu, mengkhawatirkan aku alaikum atas kamu sekalian. Adzab yaumin, pada siksanya hari azimin, yang besar, yang agung. Jadi ajakan dari para utusan yaitu sama. Allah ta'budu illallah. Kalian hanya menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Saya khawatir kalau kalian menyembah selain Allah akan mendapatkan siksaan yang berat pada hari yang agung, pada hari kiamat. Saya mengkhawatirkan kalian mendapatkan beratnya siksa pada hari kiamat, hari yang agung. Maka jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hanya sembahlah Allah. Sembahlah hanya Allah saja, jangan menyembah yang lain. Nah, itu ajakan para utusan begitu. Qalu, berkata mereka kaum Ad, Ajitana, adakah datang engkau Hud pada kami, lita'fikana, agar membelokkan engkau pada kami, an alihatina, dari berhala-berhala kami atau Tuhan-Tuhan kami. Fa'tina, maka mendatangkanlah engkau Hud pada kami, bima, dengan apa-apa ta'iduna, yang menjanjikan engkau pada kami. In kunta, seandainya ada engkau Hud, iku minas shodiqin, dari golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh. Jawaban kaum Ad malah sebaliknya. Apakah engkau Hud itu datang pada kami, mengajak untuk membelokkan dari menyembahnya kami kepada berhala-berhala kami, pada Tuhan-Tuhan kami? Kami sudah menyembah berhala, kok malah kamu datang untuk memerintahkan kami agar menyembah hanya kepada Allah. Berarti kamu datang untuk membelokkan kami dari menyembah berhala kami. Kami tidak mau kami. Sudah, datangkanlah siksa yang kau janjikan kalau engkau memang orang yang benar. Kalau engkau benar-benar utusan, kalau tidak mau menyembah kepada Allah akan disiksa. Janjimu begitu, coba janji itu datangkan. Kalau mendustakan utusan akan disiksa.
Kalau tidak mau menyembah hanya kepada Allah akan disiksa. Coba datangkan siksa itu. Kalau engkau orang yang benar. Qala menjawab Nabi Hud. Innamal ilmu, sungguhnya ilmu mendatangkan siksaan. Iku indallah, di sisi Allah. Wa uballigukum, dan menyampaikan aku pada kamu sekalian. Ma, pada apa-apa ursil tu yang diutus aku bihi dengan ma, menyampaikan risalah sebagai utusan Allah. Walakinna, akan tapi aku iku arakum, melihat aku pada kamu sekalian, kauman, pada kaum tajhalun, yang bodoh kamu sekalian. Kalian minta didatangkan janji siksa, lah ilmunya datangnya siksa itu hanya di sisi Allah. Urusan Allah itu mendatangkan siksa itu. Tidak bisa kamu minta kepada saya. Saya hanya sekedar menyampaikan risalah yang saya diutus untuk menyampaikannya. Risalah agama ini aku sampaikan pada kamu sekalian. Tapi aku melihat kamu sekalian itu kaum yang bodoh. Diajak untuk selamat, diajak untuk surga, malah menantang datangnya siksa. Tidak mau iman, malah menantang datangnya siksa. Kalian itu kaum yang bodoh itu. Falamma ra'ahu, maka ketika datang mereka, melihat mereka, hu, pada siksaan, aridon, mendung yang melintang, mendung yang malang, yang melintang. Mustaqbila audiyatihim, menghadap pada jurang mereka. Qalu, maka berkata mereka, hadza, ini mendung siksa, aridun, mendung yang melintang, mumtiruna, yang akan menghujani pada kami. Wah, ini ada mendung gelap, awan yang gelap, yang melintang, ini akan turun hujan ini. Kita akan diberi hujan. Jadi ketika mereka melihat siksa itu sudah datang, seperti mendung yang menghadap, mendatangi pada jurang mereka, mendatangi pada Ahqaf, lah mereka menganggap itu hanya mendung biasa, akan turun hujan. Wah, ini mendung yang melintang ini, akan turun hujan ini. Awannya sudah gelap, mendungnya sudah gelap, ini akan turun hujan, kita akan dihujani. Allah berfirman, bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Bal huwa, bahkan ini mendung, bahkan dia mendung, iku ma apa-apa istajaltum, yang minta tergesa kamu sekalian. Yaitu siksaan yang kalian tergesa-gesa untuk menerimanya. Bihi, dengan ma. Rihun, angin, fiha, di dalam mendung. Hadza rihun fiha adzabun, fiha, di dalam angin, adzabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Fiha, di dalam angin, adzabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Allah menjawab, Allah berfirman, ya ini yang kalian sangka mendung akan menghujani, ini adalah siksa ini. Yang kalian tergesa-gesa untuk minta disiksa, mentergesakan untuk disiksa. Siksa ini berupa angin yang di dalamnya merupakan siksaan yang pedih. Nah, itu angin yang di dalamnya siksaan yang betul-betul siksa yang menyakitkan. Alimun bimakna mu'limun, menyakitkan. Tudammiru, merusak apa angin,
kulla syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Bi amri rabbiya dengan perintah Tuhannya angin. Fa asbahu maka menjadi mereka, pagi-pagian mereka menjadi mereka. La yura tidak dilihat apa illa masakinuhum kecuali tempat-tempat mereka. Kadzalika seperti demikian itu najzi membalas kami Allah al-qaumal mujrimin pada kaum yang dosa. Jadi angin siksa yang menyakitkan itu merusak segala sesuatu atas perintahnya Allah. Atas perintah Tuhannya angin, atas perintah Allah. Sehingga akhirnya kaum Ad itu tidak dilihat kecuali tinggal tempat tinggal mereka. Penduduknya habis semua, mati semua, roboh semua, tinggal tempat tinggal mereka. Pembalasan yang sedemikian itu Allah membalas pada kaum yang berdosa. Kaum yang berdosa yang mendapatkan siksaan begitu itu. Nah itu kalau dalam surat Haqqah, angin yang menerjang pada kaum Ad itu selama 8 hari 7 malam. Selama 8 hari 7 malam. Di surat Haqqah ayat 7 menjelaskan bahwa mereka mendapatkan siksaan angin dabur yang menerjang dengan kencang, angin yang di dalamnya ada siksa selama 8 hari 7 malam. Walaqad makkannahum, dan niscaya sungguh telah menempatkan kami hum pada mereka, mereka kaum Ad. Fima di dalam apa-apa makkannakum, fima di dalam apa-apa immakkannahum yang tidak menempatkan kami pada kamu sekalian. Kamu sekalian orang Mekah. Fi di dalam ma. Wajalna dan menjadikan kami Allah. Lahum untuk kaum Ad sam'an pada pendengaran. Wa absaran dan pada penglihatan. Wa af'idatan dan hati. Fama agna maka tidak bisa menolak anhum dari mereka kaum Ad apa sam'uhum pendengaran mereka, wa absaruhum dan penglihatan mereka, wala dan tidak bisa menolak af'idatuhum hati mereka, min syai'in dari sesuatu. Idkanu ketika itu ada mereka yajhaduna menentang mereka, sombong mereka bi ayatillah dengan ayat-ayatnya Allah. Wahaka dan jatuh turun bihim pada mereka apa-apa kanu yang ada mereka bihi dengan ma iku yastahziun menghina mereka. Kaum Ad sudah kami tempatkan pada tempat yang tidak sebagaimana tempat yang kami berikan pada kaum Mekah, pada kafir Mekah. Nah itu tempatnya berpegunungan yang bagus. Nah itu ada gunungnya ya, ada lembahnya. Nah, tempat itu bukan seperti tempat yang Allah berikan pada penduduk Mekah. Allah sudah memberi pada mereka kaum Ad pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi mereka tidak bisa menggunakan dengan baik. Tidak bisa menggunakan dengan baik. Pendengaran, penglihatan dan hati itu mestinya menjadi jalan lewat masuknya ilmu ke dalam dirinya, tapi tidak bisa digunakan dengan semestinya.
ilmu yang datang yang dibawa oleh utusan malah mereka menolak, mereka menentang, sehingga pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak bisa bermanfaat sedikit pun, tidak bisa menolak siksaan karena mereka malah menentang pada ayat-ayatnya Allah. Mereka sombong, mereka menentang ayat-ayatnya Allah. Yang terjadi akhirnya siksaan yang mereka hina, yang mereka perolok-olok, itu akhirnya betul-betul jatuh menimpa pada mereka. Yang dianggap mendung yang akan menghujani, ternyata siksa yang menimpa pada mereka. Yang mereka memperolok, menghina, siksaan yang mereka hina, yang mereka perolok, akhirnya datang jatuh menimpa pada mereka. Hancur mereka, habis mereka. Kaum Ad itu habis anak cucunya. Sampai istilahnya anak-anak yang baru lahir pun habis semua, tidak ada penerusnya. Itu cerita tentang kaum Ad. Demikian untuk ngaji sesi kali ini. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf, keliru atau kesalahannya, kami manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling faham, manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.